Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, nama saya Arya Devi Abdullah. Dan saya Muhammad Rifa Ramjani. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengenalan graf isomorfik dan graf planar ya, oleh dosen pengampu Ibu Lamlam Fatimah. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan ciri-ciri dari graf isomorfik ini ya. Oke, yang pertama di sini graf isomorfik ini adalah dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda, disebut graf yang saling isomorfik. Dua graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul dan sisi-sisi keduanya, sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Oke, di sini saya akan membahas mengenai ciri-ciri dari graf isomorfik. Yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama. Yang kedua, mempunyai jumlah sisi yang sama. Yang ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama dengan derajat tertentu. Oke, next. Nah, di sini adalah contoh dari graf isomorfik ya. Di sini ada pernyataan G1 isomorfik dengan G2. Kenapa? Karena kita lihat di sini dari contoh yang G1 dan G2 ini hubungan antara simpul-simpul dan sisi-sisinya terjaga ya. Contohnya kita lihat 1 terhubung dengan 2, 2 terhubung dengan 3, 3 terhubung dengan 4, begitu juga yang lainnya ya, saling terhubung. Seperti dengan G2 juga sama, itu saling terhubung ya. Berbeda dengan G3, di sini juga ada pernyataan G1 tidak isomorfik dengan G3. Kenapa? Karena hubungan antara simpul-simpul dan sisi-sisinya tidak terjaga. Nah, lanjut di sini ada contoh yang A G1 sama dengan, nah di sini ya kita lihat A dengan A ini tidak saling berhubungan ya. Jadi bernilai 0. Lalu A dan B ini berhubungan, lalu bernilai 1. A dan C berhubungan, A dan D juga berhubungan, A dan E tidak berhubungan ya. Bisa kita lihat di gambar contoh G1. A dan E tidak berhubungan. Lalu selanjutnya juga yang A G2 di sini X dan X tidak berhubungan, X dan Y berhubungan mendapat nilai 1, X dan W berhubungan, X dan V juga berhubungan, tapi X dan Z di sini tidak berhubungan. Oke. Next. Nah, di sini ada pernyataan dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat tersebut. Jadi, graf isomorfik ini harus memenuhi ketiga syarat, yaitu yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama, yang kedua, mempunyai jumlah sisi yang sama, yang ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun, ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin, teman-teman. Jadi, harus menggunakan pemeriksaan secara visual untuk memastikan isomorfisme atau graf isomorfik ini ya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai visualisasi graf isomorfik. Yang pertama di sini contoh isomorfik ya, dua graf G1 dan G2 dengan jumlah simpul dan sisi yang sama serta hubungan kebersisian yang sama. Lalu di sini proses identifikasi menunjukkan langkah-langkah visual bagaimana dua graf bisa ditentukan isomorfik dengan mengubah posisi simpul dan sisi tanpa mengubah struktur hubungan kebersisian gitu, teman-teman. Oke. Di sini next kita akan membahas, saya mendapatkan contoh aplikasi graf isomorfik. Jadi ada aplikasi yang menggunakan graf isomorfik, teman-teman. Contohnya di sini saya akan mengambil penjadwalan tugas di berbagai bidang, misalnya di jadwal penerbangan atau maskapai ya di bandara. Nah, seringkali graf yang berbeda secara visual memiliki struktur yang sama dan dapat disederhanakan dengan konsep isomorfisme. Lalu yang kedua di sini aplikasi optimasi jaringan. Nah, dalam optimasi jaringan komputer, graf isomorfik dapat membantu dalam pengurangan kompleksitas dengan menyederhanakan topologi jaringan, teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai graf planar yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ubud. Baik, di sini graf planar, definisi dari graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong disebut sebagai graf planar. Untuk wilayahnya, sisi-sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau disebut dengan region atau muka yang disebut dengan phase. Jumlah wilayah pada graf planar sederhana dapat dihitung dengan rumus Euler, yang mana N
min E ditambah F sama dengan 2N dikurang E plus F sama dengan 2, atau dengan rumus F sama dengan E dikurang N ditambah 2F sama dengan E dikurangi N tambah 2, di mana N adalah jumlah simpul dan E adalah jumlah sisi. Oke, next. Nah, ini contoh graf planar di mana hubungan antara garis sisi-sisinya bisa terlihat ya, perbedaan dari graf planar dan juga tak planar ya. Kita bisa lihat di sini contoh dari graf planar. Oke, next. Nah, sisi-sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau muka. Nah, di sini kita dapat lihat dari gambarnya sendiri, terdapat ada 6 wilayah, termasuk wilayah yang terluar ya. Jumlah wilayah F pada graf planar sederhana dapat dihitung dengan rumus Euler, N dikurangi E tambah F sama dengan 2, atau rumus F sama dengan E dikurangi N tambah 2. Kita perlu ingat bahwa yang E itu adalah jumlah sisi dan N adalah jumlah simpul. Okay, next. Teorema dan konsep lanjutan. Nah, untuk teorema Kuratowski, graf adalah planar jika dan hanya jika graf tersebut tidak mengandung subgraf yang homeomorfik dengan kalimat. Artinya kalimat ini komplit dengan 5 simpul atau K3,3 yang artinya graf bipartit lengkap dengan 2 set 3 simpul. Homeomorfik, graf G adalah homeomorfik dengan graf H jika H dapat diperoleh dari G dengan membagi beberapa sisi menjadi beberapa sisi baru. Dual graf, dual dari graf planar G adalah graf yang simpulnya mempresentasikan wilayah G dan sisi-sisinya mempresentasikan batas antara wilayah tersebut. Okay. Visualisasi graf planar, contohnya planar dan non planar. Menggambar contoh graf planar sederhana sebagai graf dengan simpul dengan sisi yang tidak memotong. Contoh graf non planar seperti K5 dan K3, dan K3, dan penjelasan mengapa mereka tidak planar. Rumus Euler, contoh penerapan rumus Euler pada graf planar sederhana untuk menghitung jumlah wilayah. Next. Contohnya seperti gambar A, terdapat ada angka 1 sampai dengan 4, di mana titik-titiknya sudah ditentukan. Jadi kita hanya perlu lihat hasilnya yang di bawah. Nah, di sini contoh dari A yang lintasan Euler pada graf gambar A3 1 2 3 4 1 ya, saling berhubungan. Oke, yang kedua yang B lintasan Euler pada graf gambar B 1 2 4 6 2 3 6 5 1 dan 3. Lalu lanjut. Ya, begitu juga dengan gambar yang berikutnya. Ya. Kita hanya perlu melihat garis-garisnya mana saja yang saling berhubungan. Iya, betul sekali guys. Oke, syarat-syarat di sini. Nah, untuk bagian syarat perlu lintasan dan sirkuit Euler. Teoremanya adalah yang pertama, graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki 2 buah simpul sederajat ganjil atau tidak ada simpul sederajat ganjil sama sekali. Buah simpul sederajat ganjil atau tidak ada simpul sederajat ganjil sama sekali. Yang kedua, graf tidak berarah G adalah graf Euler memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Yang ketiga, graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali 2 simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar
derajat masuk, kedua memiliki derajat masuk dan lebih besar dari derajat keluar. Oke, di sini contoh dari aplikasi Graph Planner ya. Nah, di sini ada yang pertama geografi dan kartografi. Graph Planner digunakan dalam pemetaan daerah untuk memastikan bahwa tidak ada dua daerah yang berbatasan dengan lebih dari satu sisi. Nah, itu adalah contoh pertama dari aplikasi yang menggunakan Graph Planner. Yang kedua adalah aplikasi desain sirkuit elektronik, teman-teman. Nah, di sini dalam desain PCB atau printer circuit board, Graph Planner memastikan bahwa jalur tidak saling memotong. Yang penting untuk menghindari korsleting. Oke, next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Tiga. Oh iya, kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Graph diatas isomorphic Gaheo. Here. Siri graph isomorphic. Mempunya ijamalasisi yang sama dan simple yang sama. Saya kelompok 3. Daffy rival. Akamateri yang disampaikan kel 3. Isomorphic dan planar. Final question. Double points. Graph yang sailing to habang disebut. Isomorphic. Third place, Nurul Fauzia Rama. Second place, Beverly Hanif. And the winner is Veena Sebalam 5 Hari.